Oke, gue bakal melanjutin untuk yang berikutnya. Setelah descriptive stats, ada sampling distribution. Sampling distribution ini adalah teknik untuk sampling. Sebelum itu kita perlu mengenal dulu apa itu population dan sampel. Jadi populasi itu merupakan total dari keseluruhan observasi yang kita concern. Sementara sampel sendiri itu adalah subset dari populasi, atau kita hanya mengambil beberapa bagian dari populasi itu sendiri. Kemudian untuk sampling distribution itu merupakan probability distribution dari sebuah statistik, yang dimana statistik ini any function of random variables untuk menggantikan random sampelnya. Terus kita ada rumus untuk yang paling utama yaitu variance ya. Untuk random sample of size n, untuk ukuran n, kita bisa menuliskan formula dari variance sebagai berikut. Ini variansi dari sampel ya. Kemudian ada salah satu teorem juga namanya central limit theorem yang bakal sering juga untuk dipakai di sampling distribution, di mana terdapat size n dari populasi dan juga untuk mean mu dan juga variance sebesar sigma, kita memperoleh bahwa ketika sampel size n sama dengan 30, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan central limit theorem. Ini adalah fundamental dasar yaitu n sama dengan 30. Dengan n approach infinity untuk ininya. Untuk rumusnya bisa untuk z x bar dikurang mu, standar deviasi dibagi akar n ketika n approach infinity. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini gue dapat soal dari buku Walpole. Jadi ada konsentrasi dari ingredients, dari chemical reactions yang pakai katalis. Ini lumayan ribet. Dan kemudian ada katalis A digunakan sehingga population mean-nya melebihi 65%. Dan standar deviasinya diketahui 5%. Dan ketika sampel output dari 30 independent experiments, ada N sama dengan 30, di sini kita lihat average concentration-nya itu mencapai 64,5%. Kemudian ada 3 subset pertanyaan. Apakah sampel information untuk average concentration X bar A sama dengan 64,5% memberikan informasi kalau mu A itu bukan 65%, tapi less than 65%. Kita perlu support answer kita dengan satu probability statement. Dan kemudian ada B, yaitu ketika eksperimen sudah dilakukan dengan katalis, yaitu katalis B, standar deviasi diasumsikan masih 5%, X bar B menjadi 70%. Yang harus dilakukan adalah kita harus menyatakan apakah katalis B strongly suggest, apakah rata-rata dari B itu lebih besar daripada rata-rata A. Terus kita dikasih clue untuk answer by computing atau hitung probability X bar B dikurang X bar A itu lebih besar atau sama dengan 5,5, dan catatan bahwa rata-rata rata-rata mean dari B dan A itu hampir sama untuk population means. Kemudian under condition mu A sama dengan mu B itu sama dengan 65%, yaitu means dari populasi, kita harus memberikan approximation atau aproksimasi dari distribusi dengan kuantitas berikut. Untuk mean dan variance dari setiap sampel, kita harus memberikan dari mean X bar B, dan kemudian mean X bar A dikurang X bar B, dan yang terakhir adalah X bar A dikurang X bar B dibagi dengan standar deviasi diakarkan 2/30 untuk setiap mean and variance each. Dan make sure kita menggunakan central limit theorem untuk setiap sampel. Di sini dapat terlihat untuk answer-nya, langsung aja kita kerjakan. Untuk yang A, kita peroleh sampel dari A adalah 30, seperti yang disebutkan. Dan kemudian kita peroleh mean dari sampel adalah 64,5%, dan standar deviasi 5% untuk populasi. Kemudian kita peroleh probability XA itu lebih kecil daripada 64,5 dengan mu A, kita aproksimasi, kita anggap 65. Sehingga untuk Z64, Z lebih kecil dari 64,5 dikurang 65, dibagi 5/30 untuk formulanya, kita peroleh bahwa Z-nya itu ternyata lebih kecil dari min 0,55. Dan ketika kita melihat di tabel distribusi, kita peroleh bahwa 0,2912 untuk probabilities-nya. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hipotesis tes, kita peroleh bahwa
tidak cukup bukti untuk mu A lebih kecil daripada 65%. Kemudian untuk soal yang ke B, yang bagian B, untuk sampel B terdapat 30 sampel sama seperti A, yaitu diganti dengan katalis B dengan eh, rata-rata B itu 70% dan juga standar deviasinya masih sama 5%. Sehingga kita dapat memperoleh standar deviasi untuk X bar B dikurang X bar A itu sama dengan 1,29%. Sehingga untuk menyatakan dari statement yang telah ditulis pada clue tersebut, kita peroleh bahwa probability X bar B dikurang X bar A itu lebih besar daripada 5,5. Dalam kasus ini, populasi A dan populasi B min-nya bersama. Sehingga diperoleh probability of Z itu lebih besar daripada 5,5, dan sehingga kita peroleh probability Z lebih besar dari 4,26. Aproksimasinya ini hampir nol. Sehingga strongly support bahwa rata-rata dari mu B itu lebih besar daripada mu A. Kemudian untuk yang bagian C, kita memperoleh standar deviasi XB itu 5/30 seperti yang ditulis di atas sebelumnya. Dan kemudian kita peroleh bahwa untuk distribusinya yaitu it follows atau itu mengikuti sampel B itu dengan distribusi N dengan X 65% dan juga mengikuti dari standar deviasi 0,9129%. Dan untuk nomor 2 sama aja mirip, yaitu sampel X bar A dikurang X bar B itu mengikuti distribusi normal dengan X dan juga 0 dengan standar min 0 dengan standar deviasi 1,29%. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, itu mengikuti distribusi normal dengan Z dan juga min 0 dan standar deviasi 1. Berikutnya ada materi tentang one sample estimation. Yaitu pertama ada estimating the mean, jadi sampling distribution dengan X bar itu memperoleh means yang bersenter di mu. Dan dalam beberapa aplikasi, variance itu lebih kecil daripada semua estimators of mean. Jadi untuk sampel mean X bar itu akan digunakan sebagai point of estimate dalam population mean mu. Kita merecall bahwa standar deviasi dari sampel adalah standar deviasi populasi dibagi dengan besarnya sampel. Jadi a large sample will yield value of X bar dan yang datang dari sampling distribution dengan variance yang kecil, sehingga X bar akan lebih akurat untuk mengestimasikan mu ketika N-nya large. N-nya besar. Jadi semakin besar sampelnya, maka X bar itu akan lebih akurat untuk mengestimasi mu. Makanya central limit theorem yang tadi itu approach of infinity, karena semakin banyak sampel di atas 30 itu bisa merepresentasikan bisa lebih merepresentasikan jumlah atau rata-rata populasi yang sebenarnya. Itu untuk tujuannya estimasi sebenarnya. Estimasi dalam statistika dasar. Kemudian ada confidence bounds, ini yang lebih sering dikenal dengan LCL dan UCL, yaitu upper confidence level dan lower confidence level atau bounds-nya itu kan. Jadi X bar adalah mean atau rata-rata dari random sample dengan size N dari populasi ini. Ya udah kelihatan sih, dan ini 100-nya itu 1 kurang alfa. Udah mungkin dapat juga di kelas, dan formula standar itu seperti ini, X bar plus minus Z alfa dikali dengan sigma ini standar deviasi dibagi akar N untuk populasi. Ini untuk populasi ya. Kemudian ada standar error yang lebih represents dari variabilitas atau uncertainty. Bisa dikatakan uncertainty dengan estimasi menggunakan random sampling, variasi random sampling. Nah, kemudian ini adalah formula dari confidence limits dengan unknown variance. Jadi variance misal kita nggak tahu, ya udah kita bisa ini variance berarti kita pakai T ya di sini, distribusi T. Kalau di sini pakai Z, ini pakai T alfa per 2. Ini menggunakan
apa standar deviasi dari sampel dan dibagi dengan akar N. Oke, kita langsung ke soal. Ini sama juga dari buku Walpole. Gua ngambil di chapter 9. Bagian one sampling estimations. Jadi a type of thread is being studied untuk tensile strength. Properti dari tensile strength 50 piece itu dites berarti yang sama dengan 50, we are test under similar conditions. Dan hasilnya menunjukkan bahwa average tensile strength itu 78,3, rata-rata 78,3 dan standar deviasi 5,6 kg. Kita assume normal distribution dari tensile strength. Jadi lower 95% prediction limit on a single observed tensile strength value. Jadi kita punya 95% prediction limit dan kita ada lower tolerance limit yang mencapai 99% dari tensile strength values. Oke, berarti kita perlu mencatat dulu, catat dulu ini apa aja, N sama dengan 50, X bar 78,3, dan S sama dengan 5,6. Jadi ketika ini kan ada lower 95% ya, berarti 100 kurang 95% adalah 0,05. Itu 1,677 dengan 49 degrees of freedom. Degrees of freedom itu diperoleh dari 50 kurang 1 ya. Sampel N kurang 1, 50 kurang 1. Bone of lower 95% prediction interval for a single new observation is, langsung masuk formula aja yang tadi dijelasin, 78,3 dikurang 1,677 dikali 5,6 plus 1/50. Ini sama dengan 68,91. Ini jadi 68,9. Intervalnya adalah 68,91 sampai dengan infinity. Tapi on the other hand, 1 kurang A itu tadi 90%. Dan juga untuk gamanya 0,01. And the key value for one side tolerance limit is 2,269. Diperoleh dari distribusi T. Di buku juga, and untuk bone confidence levelnya itu adalah 78,3 dikurang 2,269 dikali 5,6. Dan kita peroleh bahwa hasilnya adalah 65,59. Sehingga diperoleh toleransi intervalnya adalah 65,59. Untuk kurangnya ini sampai infinity. Itu untuk jawaban nomor berikut. Oke, kemudian ada two sample estimation. Jadi bukan cuma satu grup doang, ada dari two sample. Jadi secara definisi two sample estimation itu lebih involves untuk kita nge-compare dua independent variables dari different population, dari populasi yang berbeda, untuk estimasi perbedaan untuk population means atau beberapa parameter lain. Dan di sini ada properties of confidence interval, ada yang misal mu 1 kurang mu 2 ya rata-rata lah ya di sini ya. Dan ada yang standar deviasinya diketahui, ada yang dua-duanya nggak diketahui tapi sama, ada yang beda, ada yang pair observations, dan ada yang large samples ini pakai P1 kurang P2. Ini juga sering muncul ya. Diampel aja untuk propertiesnya. Biasanya sih ujian-ujian banyak yang bisa pakai cheat sheet, jadi this is fine untuk ditulis. Untuk propertiesnya ini soalnya penting. Kemudian ada contoh pertanyaan dan answers. Jadi ini dari sama Walpole chapter 9 untuk two sample estimation. Jadi automotive company considering, jadi ada dua tipe baterai. Ada yang tipe A yaitu dengan N20, N sama dengan 20, dan B juga N sama dengan 20. Untuk summary statistiknya diperoleh bahwa rata-rata sampel dari A itu 32,91, untuk B 30,47, standar deviasi sampel A itu 1,57 dan B adalah 1,74. Jadi kita assume data untuk setiap baterai itu terdistribusi normal. Dan di sini ada yang penting bahwa kita assume bahwa standar deviasi populasi A dan B itu sama. Kemudian kita cari 90% confidence interval untuk mu A dikurang mu B. Dan kita draw conclusions itu ada di properties yang tadi. Jadi kita langsung tinggal masukin rumus aja. Kita cari tahu dulu apa saja yang dibutuhkan datanya. Kita peroleh bahwa NA sama dengan NB sama dengan 20 untuk X bar A. Dan ini kita tulis informasinya dan kita peroleh degrees of freedom-nya adalah 38 karena ini menggunakan two sample ya, dan kita berdasarkan properties yang ini berarti kita tadi make
Ini kan untuk yang ini yang sama ya. Berarti kemudian kita pakai yang ini nih. Dan kemudian kita tahu bahwa di DOF-nya itu adalah uh, yaitu 20 tambah 20 tapi dikurang 2 karena dikurang satu. Sehingga kita peroleh T-nya adalah segini. Kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, kita lakukan perhitungan dan kita peroleh bahwa hasilnya itu seperti ini, 2,44 plus minus 1,07 dan menghasilkan interval segini nih. 1,37 mu A dikurang mu B. 3,51. Oke. Jadi since jadi untuk jadi diperoleh bahwa baterai tipe A punya punya longer life dan dapat diadopt untuk mu A. Kemudian terdapat question dan answers juga untuk yang kedua. Jadi 10 engineering schools in United States di survei dan kemudian 250 electrical engineers terdapat 80 cewek dan 175 chemical engineers dan 40 perbedaan di antara proportion of women in these two fields of engineering. Jadi yang ditanyain adalah is there any significance difference between two proportions? Jadi di antara dua proporsi apakah ada perbedaan signifikan? Itu menyangkut yang bagian bawah ini ya, P1 kurang P2. Sama aja kita catat aja buat ininya. N1 berapa, N2 berapa, P1 berapa, P2 berapa. Kita peroleh Z 0,05 segini dan kita peroleh bahwa ya sebenarnya tinggal plug in ke rumus aja kayak gini kan. Dan dapat P1 kurang P2 nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada higher proportion of women di electrical engineering daripada chemical engineering di teknik elektro dibanding teknik kimia. Basically untuk mengerjakan semua soal-soal ini hanya di hanya diperlukan identifikasi dia masuknya mana dan kita pakai properties yang bersesuaian untuk ininya. Jadi tinggal lo semua pakai properties, tinggal masukin aja. Yang penting identifies ininya pakai yang mana. Untuk two sample means atau untuk class proportion atau yang untuk standar divisinya buat unknown tapi yang nggak sama atau yang sama. Sebenarnya tinggal gitu aja. Oke, thank you.